Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini Bu Rahmi akan menjelaskan tentang indera pendengar, yaitu telinga. Telinga merupakan indera untuk mendengar. Setiap hari kita mendengar bermacam-macam suara, tetapi tidak semua suara bisa kita dengar. Telinga kita hanya mampu mendengar suara dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Bagian-bagian telinga. Telinga anak-anak secara umum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Yang pertama kita bahas dulu telinga bagian luar. Apa saja ya telinga bagian luar? Nah, telinga luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Telinga bagian tengah. Telinga tengah terdiri dari tulang-tulang pendengaran yang disebut juga tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi. Selain itu juga terdapat saluran eustachius. Telinga bagian dalam. Telinga dalam terdiri dari tingkap jorong, bundar, dan 3,5 lingkaran. Selain itu terdapat juga rumah siput yang disebut juga dengan koklea. Pada rumah siput terdapat pula saraf pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Untuk lebih jelasnya tentang bagian-bagian telinga, anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Nah, biar lebih jelas pakai gambar. Ini daun telinga. Anak-anak sudah pasti tahu daun telinga ada di kiri dan di kanannya ya. Daun telinga. Selanjutnya ada apa ini ya? Iya, ini namanya lubang telinga. Ini namanya gendang telinga. Termasuk tadi telinga bagian mana anak-anak? Iya, daun telinga, lubang telinga, gendang telinga termasuk telinga bagian luar. Selanjutnya ini ada tulang-tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, serta saluran eustachius. Tulang-tulang pendengaran yaitu ada 3, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, serta saluran eustachius. Tadi termasuk telinga bagian mana? Iya betul, telinga bagian tengah. Selanjutnya, ini yang selanjutnya termasuk telinga bagian dalam ya. Apa saja? Nih, ada saluran yang bentuknya setengah lingkaran. Jadi namanya saluran setengah lingkaran. Anak-anak ada lihat gambar yang seperti rumah siput? Iya, ini yang warna coklat. Ini namanya rumah siput. Ada rumah siput terdapat apa anak-anak? Iya, ini terdapat saraf pendengaran. Mudah-mudahan anak-anak sudah jelas ya bagian-bagian telinga. Sekarang kita lanjutkan fungsinya. Kalau tadi hanya bagian-bagiannya, sekarang fungsinya apa ya bagian-bagian telinga itu? Ayo kita lihat. Daun telinga. Fungsinya menangkap suara dari luar, karena daun telinga ini merupakan yang bagian paling luar dari telinga. Jadi pertama kali suara dari luar itu ditangkap oleh daun telinga. Lalu lubang telinga fungsinya meneruskan suara ke gendang telinga. Gendang telinga fungsinya bergetar. Bergetarnya itu menyampaikan getaran ke tulang pendengaran. Anak-anak masih ingat tulang pendengaran ada 3, tadi apa aja namanya? 1 tulang martil, 2 tulang landasan, 3 tulang sanggurdi.
Ketiga tulang ini disebut juga tulang pendengaran. Lanjut, nah tulang pendengaran fungsinya menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Jadi tadi suaranya dari daun telinga, masuk ke lubang telinga, lalu gendang telinganya bergetar, getarannya sampai ke tulang pendengaran. Jadi tulang pendengaran tadi fungsinya menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Saluran eustasius fungsinya menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dan telinga tengah. Saraf pendengaran, tadi yang ada di rumah siput ya, ada saraf pendengaran, fungsinya menyampaikan suara ke otak. Saluran setengah lingkaran, fungsinya menjaga keseimbangan tubuh. Cara kerja telinga, nah ini dia cara kerjanya. Suara pertama kali ditangkap oleh daun telinga, kemudian melewati lubang telinga hingga sampai ke gendang telinga. Akibatnya, gendang telinga bergetar. Getaran ini diteruskan oleh tulang pendengaran ke telinga bagian dalam, yaitu ujung saraf pendengaran. Oleh saraf, getaran disampaikan ke otak sehingga kita dapat mendengar suara. Nah, begitu ya anak-anak ya. Sekarang kita pelajari tentang kelainan-kelainan pada telinga atau penyakit yang ada pada telinga. Yang pertama, tuli. Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengar bunyi atau suara. Jadi dia tidak bisa dengar bunyi, tidak bisa dengar suara, itu namanya tuli. Apa penyebabnya? Nah, ini penyebabnya ada di bagian bawah. Penyebab tuli yang pertama, kerusakan pada gendang telinga. Gendang telinganya rusak sehingga getaran tidak bisa sampai ke tulang-tulang pendengaran. Yang kedua, bisa juga penyebabnya tersumbatnya ruang telinga. Yang terakhir, bisa juga rusaknya saraf pendengaran. Anak-anak masih ingat nggak? Saraf pendengaran tadi fungsinya apa? Saraf pendengaran fungsinya menyampaikan getaran ke otak. Kalau sarafnya rusak, berarti suaranya atau getarannya tidak bisa disampaikan ke otak, sehingga tidak bisa mendengar. Ingat-ingat ya, tuli penyebabnya ada 3. Penyakit yang lain atau kelainan yang lain, yaitu conge. Conge adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi biasanya disebabkan oleh bakteri. Ini mungkin gara-gara jarang dibersihkan, telinganya kotor sehingga infeksi oleh bakteri. Jadi anak-anak telinganya harus dibersihkan ya. Ayo kita pelajari cara membersihkan atau cara memelihara kesehatan telinga. Agar telinga sehat harus dibersihkan secara teratur. Bersihkan telinga harus menggunakan benda yang lunak seperti kapas pembersih. Jangan membersihkan telinga dengan benda yang keras atau tajam, karena dapat merobek gendang telinga.